Masyarakat kita itu belum sadar betul tentang kesehatan. Jadi untuk mengeluarkan uang untuk kesehatan, terutama untuk BPJS itu berat. Anda nggak punya duit, laporlah menjadi PBI, dibayari oleh negara. Kan gitu. Mudah kan? Mudah. Iya. Kok jadi sulit? Terus Anda katanya bekerja hanya untuk BPJS, Anda gajinya berapa? BPJS itu hanya motong 1% untuk gaji Anda. Itu. Ini yang bener loh. Cuma jangan bikin hoax aja. Tugas dan tanggung jawab BPJS itu orang akses ini. Bukan supply side. Contoh umpamanya nggak ada obat, kok BPJS salah. Nggak ada dokternya, BPJS salah. Padahal bukan BPJS itu urusannya. Gitu. Itu yang mesti dipahami ya? Belum dipahami. Belum Jangankan masyarakat. Yang harusnya bukan masyarakat, kadang-kadang nggak dong juga gitu lah. Kita pernah tahun 2024, bulan Desember, mendapatkan 10 penghargaan internasional. Dianggap BPJS itu mantap. Tidak berhenti di situ, sekali lagi. Sejak merdeka Indonesia, lembaga publik belum pernah nominasi Nobel. Nominasi Nobel? Iya, kecuali BPJS sudah pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Warta Kota dan Tribuners. Masih bersama saya dalam program wawancara eksklusif. Masih dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Gufron Mukti. Prof, masih semangat, Prof? Masih semangat, Kang Dodi. Ini harus semangat karena kita harus memberitahu kepada masyarakat apa sih yang telah dilakukan oleh Prof nih. Saya tidak sendiri loh, banyak teman-teman namanya duta BPJS, direksi, pengawas. Kan buat Superman, Prof. Prof, ini kan selama BPJS berdiri hingga sekarang ini, coverage-nya sudah mencapai 98%. Betul. Ini bisa diceritain nggak sih? Kayaknya kalau saya mikir logikanya gitu, kayaknya susah banget gitu. Iya. Dan banyak orang luar negeri itu nanya seperti itu. Oh gitu ya? Karena di Lancet, Lancet itu International Peer Review Journal, artinya jurnal yang direview oleh orang tingkat internasional. Itu dimuat bahwa di Jerman untuk mencapai 85% ya, bukan 95% ya, 98% apalagi. 85%. Penduduk Jerman nggak sampai 125 juta, itu perlu waktu 127 tahun. 127 tahun? Ya. Belgia 100-an tahun, Jepang 36 tahun, Korea Selatan paling cepat di dunia 12 tahun, Indonesia lebih cepat daripada Korea Selatan. 10 tahun sudah 98% pesertanya. Sekarang udah lebih. Oleh karena itu, Ketua ISA itu International Social Security Association, asosiasi dunia, datang ke Indonesia, ke Jakarta tahun 2024, memberikan penghargaan atas pencapaian USC Indonesia kepada Wapres. Wah, keren. Ini prestasi nih. Dan nggak main-main ya, Prof ya? Nggak main-main. Ada videonya, bisa dilihat. Prof, itu gimana sih tantangannya sehingga bisa sampai 98% itu? Tantangannya banyak ya. Karena orang yang harusnya ngerti nggak ngerti, yang harusnya sadar nggak sadar. Karena orang itu di Indonesia ini kadang-kadang nih, mohon maaf, kalau beli lipstik meskipun nggak punya duit, tapi jadi punya duit. Untuk komunikasi bisa punya dua. Untuk katakanlah merusak dirinya rokok, kuat. Gitu. Bayar BPJS berat, bukan kuat. Nggak mampu, nggak gitu. Untuk melindungi dirinya, apalagi keluarganya. Itulah yang terjadi. Maka kita pakai upaya berbagai macam. Satu, dengan dikaitkan publik. Ya, contoh, ngurus SKCK, pasti ditanya, BPJS-nya mana? Udah ikut belum? Makanya diguyonin. Ada yang, loh, saya mau kerja, ditanya, SKCK-nya mana? SKCK ditanya, BPJS-nya aktif enggak? Padahal mau kerja, mau nyari. Ini nanti untuk bayar BPJS. Saya mau nanya balik, loh Anda sebagai warga negara yang baik enggak? Kalau warga negara yang baik, ini kewajiban, kenapa Anda enggak lakuin? Anda enggak punya duit, laporlah menjadi PBI, dibayari oleh negara. Kan gitu. Mudah kan? Mudah. Kok jadi sulit? Terus Anda katanya bekerja hanya untuk BPJS, Anda gajinya berapa?
BPJS itu hanya motong 1% untuk gaji Anda. Itu. Ini yang bener loh. Cuma jangan bikin hoax saja. Berarti banyak yang recokin tuh ya? Banyak. Jadi nggak mudah itu. Karena kemarin contoh guru-guru, kami dipotong 26 kali setahun oleh BPJS. Padahal nggak ada itu hoax. Karena apa? Karena sekarang itu dijadikan satu, yaitu untuk gaji pokok para guru sama tunjangan profesinya itu beda. Beda dikasihnya beda waktu. Dikira dipotong terus setiap ini. Ada dikasih, katakanlah tunjangan hari raya dipotong. Nggak ada pemotongan itu. Jadi hanya 12 kali. Ini yang dikambing hitamkan BPJS jadinya ya? BPJS itu nggak menentukan orang ini miskin apa enggak. Yang menentukan ada Kementerian Sosial. Kalau di daerah itu Dinas Sosial. Ya. Itu ada yang protes, Pak, kok kami nggak dimasukkan PBI sama BPJS, kami itu miskin beneran. BPJS itu sebagai pengguna dalam hal ini bukan penentu seseorang itu miskin apa enggak miskin, PBI atau berhak PBI. atau tidak berhak. Iya, bukan itu. Lalu mungkin tantangan terberatnya apa, Prof? Itulah persepsi ya. Persepsi itu masih karena ini relatif baru menurut saya ya. Kan kalau yang masyarakat bawah mungkin mudah dipaham, mudah diedukasi. Nah, mungkin yang agak-agak pinter nih. Yang harusnya itu paham, nggak paham. Dan nggak mau paham. Umumnya orang kita itu pahamnya telat. Kalau sudah sakit, bingungin dia. Loh, mana-mana, gimana caranya Kak gitu. Telat. Ya. Padahal, dan dikira sakit itu murah, dikira sehat itu gratis dan murah, itu salah besar. Sehat itu mahal dan penting. Makanya kita harus mendidik diri dan seluruh warga bangsa untuk sehat. Karena sehat itu mahal. Orang bijak mengatakan health is not everything. Without health, everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya. Tanpa kesehatan, segala-galanya tiada artinya. Loh, Anda kaya, nggak sehat, gimana? Ini lagu bukan, Rob? Oh, bukan. Bukan lagu ini. Kirain lagu. Ini beneran. Ini beneran ya? Beneran. Orang-orang kita itu sering gitu, nggak tahu ya. Nah, untuk diketahui aja, orang nggak bisa membedain antara supply side, demand side. Supply side itu apa? Yang menjadikan vaskes, ya, fasilitas pelayanan kesehatan itu supply side. Dokternya spesialis, ada kosong apa enggak, itu supply side. Alatnya itu supply side. Obat itu supply side. Ya. Nah, demand side itu orang untuk akses. Inilah tugas dan tanggung jawab BPJS itu orang akses ini. Bukan supply side. Contoh, umpamanya nggak ada obat, kok BPJS salah. Nggak ada dokternya, BPJS salah, padahal bukan BPJS itu urusannya. Gitu. Ini itu yang mesti dipahami ya? Belum dipahami. Jangankan masyarakat, yang harusnya bukan masyarakat, kadang-kadang nggak dong juga, gitu lah. Arah juga ya? Ya, itulah kenyataannya. Gitu. Terus setelah itu, apa yang mungkin dalam perjalanan waktu kan ada tantangan berat. Pada fase ke angka 98 apa tuh? Iya, tadi loh, masyarakat kita itu belum sadar betul tentang kesehatan. Jadi untuk mengeluarkan uang untuk kesehatan, terutama untuk BPJS itu berat. Ya. Sehingga meskipun, mohon maaf, orang kaya ya, tadi dibilang ya, bahkan ke Singapura, ke Penang, ya, didiagnosis cancer, pulang pakai BPJS. Gitu. Artinya kan ketika diberikan edukasi, masyarakat sudah mulai paham nih. Iya. Kemudian banyak edukasi, kadang-kadang enggak dong. Ya, enggak dong. Itu mungkin 70% kan. Nah, tiba-tiba edukasinya kepada jangan berobat ke luar negeri dong misalnya. Karena di Indonesia masih bisa menggunakan BPJS. Untuk diketahui ya, orang asing yang menjadi peserta BPJS itu ada sekitar 124.000. 124.000? Sekarang ini. Iya. Berarti emang dipercaya orang luar negeri. Nah, yang jelas itu banyak negara pada datang ya besok loh ini artinya tidak 24 jam lagi ada yang ke sini. Nanti studi banding. Ya lihat nanya gimana gimana keberhasilan. Bahkan ada yang dari ya pokoknya luar negeri ke sini mau bayar untuk magang di sini. Prof. Ya. Ini saya dapat informasi nih. Bahwa Prof mendapatkan award
Universal Health Coverage Oh ya. 2026. Oh, 2026. Iya, belum. Oh, enggak, 2026 sekarang kan baru 2026. Oh iya, sebagai ini GRC. Sebagai the most trusted leader. Oh. Jadi intinya pimpinan atau pemimpin yang paling dipercaya. Pak, pemimpin paling dipercaya. Iya, untuk GRC kayak gitu. GRC itu ya istilahnya good ya risk and compliance kayak gitu. Apa itu artinya itu apa tuh? Artinya itu bahwa kami memimpin sebuah institusi yang sangat concern terhadap tata kelola dan memanage risiko serta itu comply artinya patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku kayak gitu. Dan itu tahun 2021 BPJS Kesehatan ini terbaik se-Asia Pasifik ya menurut panitia yang mengadakan yaitu dari ISA. ISA sekali lagi International Social Security Association ya. Anggotanya 162 negara. 162 negara dari benua Eropa, Amerika, Australia, Asia termasuk banyak negara. Oke, keren. Jadi mereka itu ya itu se-Asia Pasifik Indonesia terbaik ya. Iya untuk good governance-nya. Ya. Artinya Asia Pasifik, bro. Yang terbaik gitu. Susah kan? Asia aja susah nih Asia Pasifik. Asia Pasifik benar ini. Iya. Tidak hanya itu, kita pernah tahun 2024 bulan Desember mendapatkan 10 penghargaan internasional. Dianggap BPJS itu mantap. Wah, iya. Tidak berhenti di situ, sekali lagi. Sejak merdeka Indonesia, lembaga publik belum pernah nominasi Nobel. Nobel? Iya, kecuali BPJS sudah pernah. Iya, jadi BPJS Kesehatan ini sebetulnya kan udah habis waktunya menjadi ketua TC Health, artinya itu jaminan kesehatan yang kantor pusatnya di Jenewa, anggotanya 162 negara. Nah, kepengennya itu South Korea atau Korea Selatan tuh kepengen mengganti. Tapi mereka masih senangnya itu dengan BPJS Kesehatan. Makanya sampai sekarang masih BPJS Kesehatan ketua TC Health, anggota 162 negara. Selain itu ya terpaksa Dirut Kesehatan sekarang aktif di JLN. JLN itu Joint Learning Network sebagai convener, co-convener. Co-convener itu artinya yang mengarahkan. Nah, itu anggotanya 43 negara. Nah, ini Dirut BPJS terpaksa jadi itu Pak, co-convener dari JLN, nanti bisa dilihat. Tapi tidak hanya itu, kita diminta oleh namanya R4D, nanti disilat R4D. R4D itu Research for Development untuk membantu dunia-dunia di bidang pendidikan dan kesehatan. Itu pusatnya di Washington. Nah, Dirut BPJS salah satu direkturnya dulu ya. Kami karena direktur BPJS nggak boleh nyambi. Nah, sebelumnya Dirut BPJS ini sebagai komutnya InHealth Mandiri. Nah, disitulah kenal sama Pak Menkes ya. Karena Pak Menkes direkturnya Mandiri seperti itu. Tidak berhenti di situ, pernah juga jadi Dirjen Dikti dan pernah juga jadi membantu Pak Bambang Brojo yang pernah jadi Menteri Keuangan, pernah jadi Menteri Bappenas, pernah juga jadi Menteri Ristek Green. Nah, itu kami sebagai eselon 1 ya dikasih kerjaan banyak lah, 4 posisi tak usah kita sebutkan kayak gitu. Terakhir ini ya karena ditugasi untuk bagaimana BPJS ke depan ya. Waktu itu sebagai ketua tim persiapan kita siapkan Pak. Ya, nah namanya Prof. Fahmi Idris itu Dirut yang pertama untuk BPJS ya. Kalau ada kesulitan apa, karena kami sebagai wakil menteri dan juga ya ketua tim persiapan BPJS ada apa-apa, sulitan mesti kontak. Kita bantu kayak gitu waktu itu. Nah, tidak berhenti di situ. Kenapa kami ke sana? Kami sebetulnya awalnya itu dekan di FKUGM. Tapi karena pemerintah waktu ada katakanlah Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia hijau, nggak gitu. Nah, Indonesia Sehat kita garapkan, Pak. Kita garapkan, akhirnya kita diminta untuk ke Wamen nih tadi, gitu. Siap. Ini satu lagi nih, tidak berhenti di situ. Karena kita ini sehari ya, klaimnya itu lebih dari 2 juta.
Waktu 1 juta itu ada orang Mongol datang tuh, I'm confused, saya bingung, I cannot imagine, nggak bisa bayangkan. Ya. Bagaimana BPJS, how come BPJS can handle claim every day more than 1 million, sehari lebih dari 1 juta. Itu sudah bingung dia. Sekarang harusnya lebih bingung lagi karena sehari lebih dari 2 juta. Gitu. Lebih dari 2 juta klaim, Pak. Dan harus tepat, Pak. Kalau klaimnya umpamanya dia rumah sakit klaim 1 miliar, terus BPJS ngitungnya 900 juta, ngamuk, Pak. Kayak gitu. Dia heran, Pak. Sekarang harusnya lebih heran lagi. Dan banyak berbagai negara pada datang. Pertama kali juga tadi institusi publik sejak Indonesia merdeka yang masuk nominasi Nobel itu BPJS Kesehatan. Wow, iya. Dan karena ternyata yang dapat dari Venezuela, maka yang ngajukan bukan kami loh, Pak. Yang ngajukan itu Inggris, Center for Peace and Security, Coventry. Makanya dia bilang ke kami, ini mau ketemu lagi juga, bahwa nanti 2026 diajukan kembali untuk nominasi Nobel. Oh, keren. Karena dia inilah Prof. Gufron, saya nggak ada lawan. Memang kalau nggak usah dilawan-lawan lah. Iya, kan memang kalau kita untuk aja. melayani masyarakat itu perlu orang-orang seperti beliau. Karena tidak berhenti sampai di sini. Betul kan? Iya, betul. Tadi gini, mohon maaf, dulu itu belum terlalu lama. Kami masuk di sini itu Februari 2021. Itu BPJS itu. Kalau orang masuk ke rumah sakit, Pak, penuh gitu. Belum 3 hari dirawat harus pulang gitu. Dikira itu BPJS, bukan. Sekarang ya ini ya masih ada yang mulangkan belum 3 hari. Yang jarang orang yang sudah bilang, oh penuh kalau BPJS. Sekarang rebutan rumah sakit itu hampir tiap hari, Pak. Kami ditelepon suruh kerjasama. Gitu. Iya, dulu ogah-ogahan kerjasama. Yang menarik lagi bahwa kami masuk itu waktu itu kan di WA. WA itu, Pak, gara-gara kami peserta BPJS untuk dapat layanan kami harus nunggu 6 jam. Saya sampaikan dilantik saja belum, Anda sudah protes. Itu hari Minggu ya, kami dilantik Senin. SK Jumat keluar. Saya bilang, ya kami dilantik dulu, kerja, baru Anda protes. Gitu. Nah, sekarang, ini 6 jam, Pak. Sekarang rata-rata itu 2 jam atau kurang. Bahkan sekarang itu dari rumah aja bisa online, betul. bisa antri. Gitu. Bayangkan keren, dulu kan? Antri itu pakai sendal antri, ini saya loh. Pakai segala macam kayak gitu. Iya. Tidak hanya itu, banyak kalau mau cerita terlalu banyak. Akhirnya dari kami masuk itu asetnya itu masih defisit. Kalau bank itu dari defisit jadi positif, suatu hal yang luar biasa bank. Nah ini BPJS sayangnya itu jadi dianggap biasa-biasa. Tapi gitu. Ini luar biasa. Padahal ini luar biasa sebetulnya. Ini dari akhirat nih, Prof. Dari sisi uang ya. Jadi kami masuk, tapi bagusnya oleh direksi yang lalu itu udah benar on the right track itu cash flow-nya sudah mulai positif. Tapi aset neto itu masih defisit 5,6 triliun. Waduh. Ya. Akhirnya tahun yang sama tiba-tiba jadi positif aset neto, terus kami dipanggil presiden, Pak. Panggil presiden ditanya, ini karena COVID kan, Anda bisa positif, biasanya ke sini minta-minta gitu. Kok sekarang enggak itu? Nah, saya bilang, betul Pak Presiden, COVID memiliki peran yang bagus ya. Tapi tidak hanya COVID, Pak. Sebelumnya ini ada adjustment, ada penyesuaian ya. Waktu itu rame dengan DPR segala macam. Itu. Dan yang paling penting juga menurut saya, teman-teman BPJS itu kerjanya diukur namanya pakai FTA. FTA itu full time equivalent. Itu FTA-nya itu 1,2. Artinya satu orang BPJS kerja lebih 20% gitu. Nah, waktu COVID akhirnya 1,5. Terus kita diminta oleh Kementerian Kesehatan untuk bantu, tolong diverifikasi di ini, akhirnya 1,8. Jadi satu orang BPJS ya gajinya satu ya, kerjanya seperti hampir 2 orang. Gitu. Nah, sekarang saya bilang ke Presiden, Pak Presiden, kalau hanya karena COVID, kalau teman-teman BPJS ini pada tidur semua
bulan, Pak. Apa kayak gini, Pak? Ya enggak dong. Ya itu, Pak. Jadi ya tidak hanya karena COVID, Pak. Bukan. Ya COVID memang memiliki peran. Tapi di mana-mana orang bilang karena COVID. Bukan, kalau tidur 6 bulan. Coba. Bayangin aja tuh. Oke, Bro. Berarti ini mungkin nggak sih sampai 100%? Mungkin kita punya target sampai tahun 2030 itu 100%. 100% ya? Iya. Jadi semuanya tercover ya? Semuanya tercover. Sekarang sudah 99% ya? Iya. Tinggal 1%. Oh, bukan 98 ya? 98 itu tahun 2024. Oh, 2024. Okay. Sekarang kan tahun 2026. Iya, 2 tahun ya? belum. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya? Oke, Bro. Apa kemudian yang menjadi tantangan berikutnya yang mungkin menjadi tantangan besar? Tantangannya itu kalau, mohon maaf, tiba-tiba berubah ya dari pengelolanya, dari sistemnya, ya, yang sekarang sudah top, ya menjadi rujukan dunia, terus dikelola orang yang kurang berpengalaman, nah masyarakat bisa kurang terlayani, akhirnya demo, kasihan pemerintah. Jadi oleh karena itu perlu dicari satu transisi atau sistem demikian rupa sehingga ya tidak terlalu jeglek, tidak terlalu berbeda gitu ya. Tidak terlalu jauh ya. Iya. Mungkin ada standar, kayaknya nggak bicara standar deh. Iya. Mungkin bagaimana pemerintah mempertahankan gitu ya. Iya, itu yang paling. Tapi BPJS ini kayak semi pemerintah. Iya. Tidak murni pemerintah. Kalau murni pemerintah kan APBN. Iya. Nah, ini dasarnya itu gotong royong. Artinya orang yang kaya urun, yang miskin juga urun. Kalau nggak punya duit dibayari sama pemerintah. Gitu. Tapi kan tidak murni pemerintah. Ya. Jadi ini lembaga baru yang istilahnya institusi publik ya. Not for profit, tidak mencari profit. Tapi kalau nggak boleh rugi juga, defisit nggak boleh. Jangan dong. Iya, jadi inilah namanya BPJS. Kalau banyak yang nggak tahu, dikira, loh itu kok dimaksa-maksa kayak gitu ya. Terus gimana lah? Itu undang-undang ada di undang-undang. Karena belum merasakan manfaatnya. Belum. Oh, kalau yang sudah ini banyak masyarakat kita. Itu betapa untungnya ada BPJS. Betul. Saya juga merasakan. Waduh. Iya. Ibu saya merasakan. Jadi kalau untuk uang pribadi mungkin nggak ada nilai segitu. Tapi BPJS telah membantu kami. Itu banyak yang terbantu dengan BPJS itu, gitu Kang Dodi. Tapi sekali lagi banyak yang masyarakat kita itu belum sadar betul. Iya. Jadi kita doakan BPJS bisa coverage sampai 100% di 2030 ya. Iya. Target kita. Dan sekarang kalau ada yang bilang BPJS susah nggak? Mungkin gimana tuh? Itu gampang sekali sebetulnya. Ya? Oh benar. Jadi tinggal owner dari rumah sakit itu siapa? Pemilik rumah sakit itu kan nggak banyak. Iya. Pemiliknya contoh kalau itu rumah sakit daerah, pemiliknya ya Pemda. Pemdanya komit, kalau layani BPJS kok jelek, udah direkturnya diganti, selesai. Ya kan? Ada rumah sakit gede ya, seperti Cipto, rumah sakit Sarjito yang gede-gede itu, miliknya pusat. Nah kalau pemerintah pusat, oh ini harus bagus melayani BPJS, baguslah dia. Kalau enggak kasih sanksi gitu. Milik rumah sakit swasta itu ada 2. Swasta yang for profit, cari profit memang investasi. Ada swasta yang not for profit karena ini panggilan kemanusiaan ya. Ini ada agama contohnya katakanlah miliknya Muhammadiyah, milik NU, milik Katolik kayak gitu ya. Nah, itu atau yang for profit, tinggal pemiliknya aja oke, kita layani yang baik. Syarat jadi direksi di sini melayani BPJS yang bagus. Selesai lah Pak. Apa nggak selesai gitu? Selesai dong. Iya kan gampang. Tapi kok kenapa kadang-kadang masih nggak? Karena BPJS-nya semangat, yang sininya kadang-kadang kurang semangat. Tapi peran media juga penting berarti. Oh iya. Dan kita berterima kasih pada rumah sakit, pada pemilik rumah sakit dan pengatur rumah sakit. Lebih terima kasih lagi kalau ikut lebih banyak terlibat agar melayani yang baik. Demikian
kalau semuanya berjalan lancar, semua masyarakat terlayani gitu kan ya. Wah, dengan baik. Dan Indonesia akan top. Wah, kita doakan masyarakat Indonesia selalu sehat ya. Iya, gitu. Jadi bisa. Jangan sampai menyesal loh ya. Jangan sampai menyesal. Iya, ada lagunya. Jangan sampai menyesal. Nah, gimana tuh, Prof? Itu ada. Oh, gimana itu? Saya belum dengar nih, Prof. Oh iya. Intinya di situ ada kurangi. Terus gula garam, lemak dan nasi. Oke. Gula garam, lemak, nasi juga dikurangi. Aduh. Wah. Saya makan nasinya banyak. Wah, itu. Prof, lagi dong nyanyinya. Oh, janganlah. Nanti dilihat di YouTube, ada di YouTube. Demikian Sobat Warta Kata Tribuners, wawancara eksklusif bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Gufron Mukti. Ali Gufron Mukti. Oke. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama masyarakat Indonesia bisa tercerdaskan dengan penjelasan Prof. Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Dodi. Terima kasih. Siap.